Halo, selamat pagi semua. Hari ini kita berjumpa di materi Telnet. Oke, kita lanjut saja. Jadi yang pertama sejarah. Jadi protokol Telnet pertama kali diperkenalkan oleh Postel di tahun 1980 dalam RFC 764. Sebagaimana ditulis oleh seorang bernama Postel. Telnet hacking telah menjadi bagian dari internet dan dunia komputer, dimulai sejak komputer yang akan dihubungkan bersama-sama untuk membentuk jaringan. Sedangkan bentuk dan motivasi yang mungkin berbeda-beda dari waktu ke waktu adalah kenyataan bahwa hacking telah terjadi dan terus terjadi selama orang memilih untuk menghubungkan komputer mereka ke jaringan yang lain yang dapat mengakses komputer. Jadi Telnet atau Telecommunication Network adalah sebuah protokol jaringan yang digunakan pada internet atau local area network atau LAN untuk menyediakan fasilitas komunitas berbasis teks. Interaksi dua arah yang menggunakan koneksi virtual terminal. Telnet dikembangkan pada tahun 1969 dan distandarisasi sebagai IETF STD yang ke-8. Salah satu beberapa keterbatasan yang dianggap sebagai risiko keamanan. Jadi fungsi Telnet. Fungsi utama dari Telnet adalah mengakses komputer atau host atau server dari jauh atau remote login. Telnet adalah program yang memungkinkan komputer ketika menjadi terminal dari komputer lain di internet. Telnet memungkinkan kita untuk login atau masuk sebagai pemakai komputer jarak jauh dan menjalankan program komputer layanan yang ada di komputer tersebut. Jadi kelebihannya Telnet menggunakan Telnet server ini kelebihannya adalah user interface yang ramah, yaitu Anda memberikan perintah jarak jauh, istilahnya remote, seolah-olah Anda mengeksekusi perintah pada command line pada komputer. Kemudian kelemahannya Telnet itu penggunaan end-to-end authentication Telnet tanpa enkripsi hingga memudahkan pencurian password oleh sniper. Kalau Anda adalah administrator sistem, saya sarankan Anda menggunakan SSH pada Linux daripada Telnet server untuk mengkonfigurasi sistem Anda. Jadi aplikasi yang digunakan. Telnet digunakan untuk mengakses beberapa fasilitas yang diberikan di internet. Fasilitas tersebut antara lain library, perpustakaan, database, penggunaan superkomputer, penggunaan program khusus yang ada di satu mesin tertentu di internet. Jadi akses Telnet menyediakan akses langsung ke beragam layanan di internet. Komputer host yang Anda memang menyediakan beragam layanan. Namun jika layanan tersebut tidak ada, Anda bisa menggunakannya menjadi Telnet. Bisa menggunakannya melalui Telnet. Misalnya ketika masyarakat Indonesia menulis interface untuk membantu pengguna lain. Telnet memungkinkan Anda mengakses host mereka dan menggunakan interface yang mereka buat. Demikian juga ketika seorang membuat layanan yang bermanfaat. Telnet memungkinkan Anda mengakses sumber daya informasi yang berharga ini. Maintaining the integrity of the specification. Kemudian syarat pengguna Telnet.
Yang pertama, komputer yang akan meremote dan yang akan diremote harus sudah connect atau terhubung dengan internet. Maksudnya terhubung adalah terhubung lewat kabel LAN atau wireless yang penting memungkinkan komputer untuk saling bertukar data. Yang kedua, komputer harus mempunyai fasilitas atau fitur wireless atau LAN. Yang ketiga, mempunyai telnet server. Yang keempat, terhubung pada port 23 atau SSH 22. Program yang digunakan. Telnet menggunakan dua program, yaitu client dan server. Proses akan terjadi dengan kedua program tersebut yang berjalan. Software client bekerja dengan cara meminta pelayanan-pelayanan yang diinginkan, sedangkan software server menyediakan dan menghasilkan pelayanan yang diinginkan. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita. Kiranya baca materi yang di buku. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.